Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan belajar bersama tentang cara kerja osiloskop. Khususnya kali ini adalah PC osiloskop ya, yang tampilannya ada di layar monitor PC atau laptop. Jadi kami sudah ada program atau aplikasi DIY. Kita akan mempraktekannya. Ini ikonnya, klik 2 kali. Nah, di sini ada aplikasi yang sudah terbuka ya, PC osiloskop. Kami namakan Isoscope. Aplikasi ini bisa menjalankan atau menampung sampai dengan 8 channel ya, serentak ya. Saat ini settingnya 3. Misalkan kami rubah menjadi 4. Datanya dummy. Save. Jadi 4 langsung. Jadi kalau kita run seperti ini. Jadi ini ada mode pause yang bisa menggeser kanan ke kiri. Nah, di sini ada fungsi trigger kan tadi ya. Saya pause dulu. Data dummy jumlah channel 4. Samplingnya dalam sampelnya itu 100 kilo per second. Karena dia 16 bit ADC-nya mengikuti ADC yang rencananya perangkat hardware yang kami akan buat itu 16 bit 12 bit ya. Cuman datanya disimpan dalam format 16 bit sehingga bisa dikatakan jumlah sampling dikalikan 16 bit, itulah Mbps nya. Langsung kepada mode yang seringkali kita dengar adalah tentang trigger mode kalau pada osiloskop yang di pasaran itu ada trigger mode rising, falling. Di antara dua itu yang sering kita dengar. Itu maksudnya adalah mencari titik-titik pada paket data yang terjadinya sinyal itu menaik dari low ke high. Bukan logic 0 ke 1, cuman di antara beberapa nilai pada waktu tertentu, saat tertentu dia mulai menaik, nah itu rising. Kebalikannya adalah menurun, falling ya. Saat ini kan dia rising, maka dia posisi menaik ini dia pegang. Fungsinya adalah supaya sinyal itu tidak bergerak bebas, lepas kontrol, sehingga sulit dipantau untuk melihat bentuk sinyal yang sebenarnya. Jadi itulah fungsi trigger pada sebenarnya ya. Nah, ini kan triggernya rising, jadi dia pegang sinyal channel 1 ini
Sekarang kita buktikan, misalkan kita falling, triggernya falling. Nah, dia saat menurun. Supaya kelihatan ini bergerak, kita coba yang mode scroll ya. Kalau scroll ini ditampilkan apa adanya, paket data berurutan Vivo ya. Nah, ini bergerak. Jadi fungsinya scroll ini untuk memantau pergerakan sinyal. Kira-kira ada sinyal yang di luar skenario atau enggak, itu untuk memantau ya. Adakah sinyal yang tidak simetris atau tidak linear atau gimana. Jadi lebih kepada melihat bentuk sinyal, ada sinyal kejut atau tidak di tengah-tengah, yang bila mana pakai mode trigger itu bisa jadi tidak kelihatan. Fungsi scroll di sinilah yang manfaatnya, fungsi scroll di situ. Oke, selanjutnya adalah plotting mode. Itu menggambarnya di plotter ini dia bisa sinkron, bisa asinkron. Maksudnya adalah kalau sinkron itu jadi program langsung ya, tanpa menunggu antrian. Bisa jadi kalau dia ada proses lain atau tasking lain, dia bisa tubrukan. Itu kelemahannya kalau dia sinkronus. Kalau asinkronus maka dia sistem queue, di mana thread, istilahnya di bahasa C++ ini, thread itu mengatur tasking dari banyak, mengatur dari banyak tasking sesuai antriannya, queue-nya. Jadi kami pilih bentuknya sinkronus. Nah, ini frame rate ini yang idealnya kalau ingin smooth adalah minimal 30 frame per second ya. Jadi minimal 30, kalau 30 milisecond berarti ketemunya sekitar 33 ya. Berarti kalau 30 fps kira-kira 33 milisecond. Nah, kalau ini ketebalan, ini warna, ini ketebalan line-nya, ketebalan panah. Nah, ini kopling ya. Istilah lain yang sering kali kita dengar adalah AC kopling, DC kopling. Itu maksudnya adalah misal AC kopling, maka dia meloloskan sinyal AC. Kebalikannya adalah DC kopling, meloloskan sinyal DC. Jadi misalkan yang diukur adalah sinyal AC realnya, tapi kita pakai DC kopling, maka sinyal AC akan tampak di atas, posisi di atas sumbu ya, offsetnya. Jadi tampak di koordinat positif semua. Itu fungsinya DC kopling. Kalau dengan mode AC kopling, maka offsetnya ada pas di tengah-tengah di antara dua amplitudo positif dan negatif. Jadi misalkan kita pakai DC kopling, maka sinyal AC di channel 1 akan ada di atas sumbu offset ini.
Kita pakai trigger modenya yang rising channel 4. Nah, jadi yang dipegang yang ini, yang di channel 4, karena memang bentuk PWM-nya bervariasi ya, duty cycle-nya, jadi seakan-akan dia tidak bisa diam dalam tanda petik. Kita kembalikan ke channel 1. Nah, jadi kebetulan channel 1, 2, dan 3 ini frekuensinya mirip ya, hampir sama. Jadi seakan-akan dia ketiganya ini tampak diam dalam tanda petik. Sekarang kita masuk lagi ke hal penting lainnya daripada osiloskop ini, adalah tentang time per diff ya. Jadi maksudnya time per diff, dalam satu kotak ini, misal ini ya, dalam satu kotak ini itu waktu yang ditempuh adalah 800 mikrosecond, 0,8 milisecond ya. Jadi kalau yang PWM 50% ini ya, channel kedua, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Dia satu periode penuhnya adalah 0,8. Berarti dia frekuensinya sekitar, kalau di kalkulator, satu dibagi ini 0,8 dikalikan time per diff-nya 800 dikalikan 10 pangkat 6, karena dia mikrosecond ya. Jadi frekuensinya sekitar 1,5 kilo ya. Oh ya, maaf tadi untuk yang sinusoidal ini, sinyal sinus ini berarti frekuensinya hampir 2 kalinya ini ya. Kalau yang segitiga segitiga sama yang PWM ini sama. Yang sinusoidal hampir 2 kalinya ya ini ya. 1, 2, 3, 1,3. Saya hitung 1/1,3 kalikan 800 kalikan 10/6.
Nah, frekuensinya lebih rendah ya, karena satu periodenya memakan waktu hampir 2 kalinya ya, tidak sampai 1 kilo ini, hampir enggak hampir sih, lebih 1,5 kilo banding 960 Hz, tidak separuhnya, tidak. Jadi cara menghitung frekuensi seperti itu ya, seperti ya, rumusnya 1/T. Jadi kalau time per diff-nya saya tambahi, maka bentuk sinyal harusnya tampaknya lebih rapat ya. Nah, lebih rapat lagi. Seperti itu. Jadi bisa geser atas bawah juga. Terus sekarang tentang volt per diff. Karena data dummy ini mengikuti rencana perangkat hardware kami, ADC-nya 3,3, maka harusnya ini juga sekitar 3,3, karena titik maksimal dari PWM-nya ini sekitar 4 dengan volt per diff 4 volt per diff ya, berarti satu kotak ini, tinggi satu kotak ini adalah 4 volt. Jadi kalau sekitar 4 lebih berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ganti misalkan 5 volt ya. Nah, seperti ini. Ini akan lebih kelihatan bahwa ini sinyalnya 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, satu kotak kecil ini 5 volt, satu kotak kecilnya 1 volt, yang kotaknya besar segini, tinggi segini, ini 5 volt, berarti ini jelas ini 3 volt lebih, 3,3. Perhitungan teoritisnya di programnya 3,3 ini, jadi sudah mendekati benar sesuai dengan planning kami. Nantinya perangkat hardware-nya ADC amplitudo 3,3, resolusi 12 bit, artinya 3,3 volt itu mempunyai resolusi 2/12-1 atau 4095 resolusinya ya, cukup tinggi, lumayan. Nantinya kami akan terapkan pada mode realnya di sini. Mode real nanti akan menggunakan perangkat terhubung USB, sama ya konsepnya, maksimal 8 channel. Custom channelnya bisa mengikuti real time ya, jadi bukan karena di hide. Jadi kami misalkan pingin 3 channel,
maka dia setiap pergantian channel, maka program akan mengkalkulasi ulang pemetaan data di memori, karena jumlah channel berbeda, maka data dipetakan ulang sehingga sistem butuh di restart, jadi otomatis restart. Pengaturannya ada di sebelah kanan ini. Jadi bukan mengatur jumlah channelnya itu bukan karena channelnya divisible invisible, bukan. Jadi memang benar-benar real pemetaan datanya sejumlah channel yang ditentukan, bukan maksimum channel baru channel-channel lain yang nggak dibutuhkan di hide, bukan. Jadi misalkan butuh speed tinggi, maka kita mesti menentukan seminimal mungkin jumlah channel untuk memaksimalkan speed ya, jika dia mau dalam mode real. Jadi nantinya software ini bisa di-download oleh sobat-sobat Tomcat, oleh sobat Tomcat yang membutuhkan supaya bermanfaat bagi pembelajaran, baik bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun non pelajar ya. Oke, demikian. Semoga cara kerja dari sistem oscilloscope ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.